Tragedi Pabrik Berhantu Part ke-8 Bekas Kuburan. Mona, kamu tahu dari mana alamat rumahku? Hai Desi, dari teman-teman di pabrik. Maaf, datangnya mendadak. Aku cuma mau ngomong sesuatu sama kamu. Apa ya? Aku penasaran. Boleh aku masuk dulu? Tanya Mona. Aku mempersilahkannya masuk. Kami duduk di sofa ruang tamu. Mau minum apa? Nggak usah repot-repot, Des. Aku tetap mengambilkannya air putih. Des, aku mau langsung saja ke inti pembicaraan. Iya, kenapa Mona? Aku berusaha untuk tenang. Aku yakin kalau Surya sudah mati dan bisa saja selanjutnya kita. Pernyataannya singkat, tapi seperti palu yang menghantam dadaku dengan keras. Maksud kamu? Sebenarnya aku sengaja kerja di pabrik itu hanya untuk mencari tahu tentang kematian kakakku yang misterius. Dulu, kakakku juga salah satu karyawan di pabrik itu. Dia meninggal dengan luka tusukan di perut. Dan sehari setelah dikubur, mayatnya hilang. Aku yakin ada yang belum terungkap dari kematian kakakku. Kamu mengarang cerita, Mon. Aku sudah tahu semuanya, termasuk mayat di hadapan pabrik tua itu, kataku sinis. Aku tidak mengarang cerita, Desi. Aku kesini untuk menyelamatkan nyawamu. Masih ada kesempatan agar kita berdua bisa hidup. Soal mayat Herni sudah kulaporkan ke polisi. Aku sudah lama memata-matai para kepala pabrik itu. Mereka yang menumbalkan dan mencuri mayat Herni untuk dijadikan sesembahan setan agar produk mereka laris. Aku diam dan mulai mempercayai omongannya. Des, pabrik tempat kita kerja itu angker. Kata orang, dulunya pabrik itu bekas kuburan. Setiap tahun pasti minta tumbal. Mona berusaha meyakinkanku. Lalu, apa rencanamu? Malam ini juga kamu harus ikut aku. Kemana? Ke pabrik. Kuncinya adalah tugu keramat itu. Kata dukun yang aku datangi, selama tugu itu masih ada, pabrik akan terus makan korban. Mau kamu apakan tugu itu? Kita hancurkan, Des, biar gak ada lagi korban. Saat kami sedang serius mengobrol, ada seseorang yang mengetuk pintu. Itu pasti Bapak. Ia baru datang dari masjid. Wah, ada tamu, sapa Bapak. Iya Pak, saya Mona, temannya Desi. Kok air putih minumnya? Di dapur ada sirup kan, Des? Bapak menatapku. Oh, gak apa-apa Pak, saya yang minta air putih kok. Sebelum aku menjawab Bapak, Mona sudah menyela lebih dahulu. Ya sudah kalau begitu,
Lanjutkan saja obrolannya ya. Bapak beranjak ke kamar. Desi, kamu masih mau hidup kan? Bisik Mona. Aku mengangguk. Percaya sama aku. Ikut aku sekarang. Ini soal nyawa kita dan nyawa para karyawan di pabrik. Jangan sampai ada korban lagi. Akhirnya aku percaya pada Mona. Aku pamit ke bapak dengan alasan pergi main ke kontrakan Mona. Kami naik becak menuju pabrik. Kebetulan, saat itu adalah tanggal merah. Pabrik sedang libur produksi karena belum ada pesanan yang mendesak. Jadinya, tidak ada karyawan yang dilemburkan. Kami berdua dengan mudah masuk ke dalam pabrik dengan alasan ingin mengambil barang yang tertinggal. Pak Satpam tidak curiga sedikit pun. Ia mempersilahkan kami masuk. Gedung produksi gelap. Mona menyalakan lampu di blok packing. Gimana cara kita memusnahkan tubuhnya? Tanyaku. Belum sempat aku menoleh ke Mona yang sedang berdiri di belakangku, tiba-tiba sebuah benda keras menghantam kepalaku. Aku terkapar tidak berdaya, dengan darah tercecer di lantai. Sebelum tidak sadarkan diri, kulihat Mona tersenyum sambil memegang sebuah martil. Tubuhku diseret. Pandanganku perlahan kabur. Part ke-9. Riwayat pabrik. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Kulihat tubuhku terbaring tidak berjaya. Tempurung kepalaku pecah. Darah kental berwarna merah kehitaman membasahi wajah. Aku menangis. Melihat tubuhku sendiri yang mati mengenaskan. Mona dengan sadis menyayat dadaku dan mengeluarkan organ jantung. Sudah, Non? Aku terkejut melihat Pak Sutio muncul dari pintu gedung. Ia menyorotkan senter ke arahku. Sudah kubunuh, Pak. Jaga saja di depan. Aku mau ritual dulu sebentar, pinta Mona. Mereka ternyata sekongkol untuk membunuhku. Aku tidak menyangka Pak Sutio, seorang satpam pabrik yang selama ini sangat ramah, ternyata berhati iblis. Oke, Non, beres. Di depan aman kok. Ya sudah, sana. Mona membentak. Baik, Non. Pak Sutio beranjak pergi. Aku masih menangis sambil berteriak di hadapan Mona. Tapi dia sama sekali tidak mendengarku. Mona merogoh sesuatu dari dalam tasnya. Itu butiran kemenyan. Lalu ia membakarnya. Setelah selesai, Mona memasukkan jasadku ke dalam sebuah kantong plastik besar berwarna hitam yang biasa digunakan untuk membungkus kardus lampu. Ujung plastiknya ia ikat dengan tali rafia. Lantai yang penuh dengan bercak darah ia bersihkan. Setelah selesai, ia menyemprotkan permukaan lantai dengan parfum agar tidak tercium bau amis. Jasadku mau dibawa kemana? Mona! Aku berteriak. Mona menyeret plastik itu sekuat tenaga.
Mona! Bergegas aku mengikutinya. Ia menunggu seseorang di pintu gedung. Mona menoleh ke arah kanan. Sebuah mobil box masuk ke halaman pabrik dan berhenti di depan Mona. Lelaki berbadan gendut keluar dari mobil. Ia membukakan box mobil lalu memasukkan jasadku. "Tolong kembalikan jasadku." Aku berusaha menyentuh mobil itu, tapi tidak bisa. Tubuhku menembus benda apapun yang kupegang. Mona masuk ke dalam mobil. Ia duduk di samping kemudi. Aku berusaha mengejar mobil tersebut. Tapi seperti ada yang menyedot paksa tubuhku hingga terpental masuk kembali ke dalam gedung yang gelap gulita. Lampu di dalam gedung sudah padam semua. Aku tidak dapat melihat apapun. Tidak lama kemudian, lampu di gedung itu menyala lagi dengan sendirinya. Aku bingung melihat ke sekeliling. Ini bukan pabrik tempatku bekerja, melainkan sebuah pabrik petasan. Aku mencium bau mesyu di mana-mana. Para pekerja pabrik ini terlihat masih di bawah umur semua. Mereka masih sangat muda. Mungkin umurnya kisaran 13-15 tahun. Tidak ada baju atau sarung tangan khusus yang melindungi mereka. Bahkan sebagian ada yang tidak mengenakan masker sama sekali. Aku berjalan sambil memperhatikan sekeliling pabrik. Tampaknya mereka tidak menyadari sedikit pun keberadaanku. Lengan mereka sangat gesit meracik mesyu dan memasukkannya ke dalam lintingan kertas koran bekas yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Butir-butir petasan mereka hasilkan dengan cepat. Keranjang yang diletakkan di bawah meja penuh dengan petasan. Ada yang bertugas mengambil keranjang itu, kemudian mengemasnya ke dalam plastik. Di sudut kanan ruangan yang dekat dengan pintu, berjajar para pekerja yang tugasnya menempelkan label pada kardus petasan. "Semuanya keluar!" Suara anak perempuan berteriak dari luar pabrik. "Ada apa?" Mereka saling tatap takutan. Sebelum sempat kabur, suara ledakan terdengar dari sudut gedung. Api menyembur, membakar serbuk mesyu. Mereka terjebak di dalam gedung itu karena pintu utamanya terkunci. Terdengar jerit kesakitan saat api membakar tubuh mereka hidup-hidup. Tidak ada yang bisa diperbuat. Satu persatu dari mereka mati terbakar. Gedung yang hanya beratap seng tua ambruk menimpa para pekerja yang sedang sekarat kesakitan. Aku menangis ngeri melihat kejadian itu. Tanpa aku sadari, lampu kemudian mati kembali. Semuanya sempurna gelap. Part ke-10. Dia pelakunya. Lampu menyala kembali. Kali ini tidak ada gedung pabrik. Sejauh mata memandang, hanya ada hamparan pekuburan. Aku ingat kalau ini masih halaman pabrik tempatku bekerja.
ada jalan raya yang tidak jauh dari sana. Nah, ini dia lahannya. Nanti kita gusur kuburan ini dari ujung sana sampai ke sini. Ku dengar sebuah obrolan dari belakangku. Aku membalikkan badan. Mungkin jaraknya hanya sepelemparan batu dari tempatku berdiri. Ada dua lelaki dan seorang wanita yang tidak asing bagiku. Wanita itu adalah Mona. Sedang apa dia di sana? Pokoknya, saya mau pembangunan pabrik lampu saya lancar ya. Saya tidak mau ada kendala masalah lahan. Timpa lelaki tua berbadan kurus yang mengenakan jas hitam dan kemeja putih layaknya bos besar. Baik, Pak. Kalau ada apa-apa, kamu bisa hubungin anak saya. Tambah lelaki itu sambil menyentuh pundak Mona. Beres, Pak. Saya jamin tidak akan ada kendala pembebasan lahan. Lampu kembali padam. Seketika gelap gulita. Aku tidak dapat melihat apapun. Tidak lama berselang, lampu menyala kembali. Aku berada di gedung baru. Ini tempatku bekerja. Di dalam gedung itu ada Mona dan seorang lelaki tua. Mereka terlihat sangat bingung. Pabrik kita terus rugi. Pasti gara-gara tugu ini. Mona menunjuk tugu keramat. Kita harus cari jalan keluarnya, Nak. Bapak tidak mau pabrik ini bangkrut cuma gara-gara tugu sialan itu. Kita coba hancurkan lagi, Pak. Tidak akan berhasil. Kamu lihat sendiri dulu pas awal pembangunan. Bulldozer pun tidak sanggup menghancurkan tugu itu. Kata orang, ada dukun sakti yang dikubur di bawahnya. Lelaki tua menyentuh keningnya, terlihat sangat bingung. Kita cari orang pintar saja, Pak. Dukun? Iya, siapa tahu dia bisa musik setan yang buat kita rugi terus, kata Mona. Setelah itu, wajahku seperti diterpa cahaya yang sangat menyilaukan mata. Kejadian demi kejadian melintas di hadapanku. Setiap tahun Mona membunuh karyawannya untuk dijadikan tumbal. Yang dia incar adalah karyawan kelas bawah. Perlahan, pabriknya mulai tumbuh. Mona dan bapaknya meraup untung besar. Tubuhku terlempar lagi. Kali ini, kembali ke tempat semula saat aku dibunuh. Anehnya, gedung itu kini dipenuhi para wanita. Mereka menangis meminta pulang. Tapi tidak satu pun yang bisa keluar dari gedung tersebut. Keesokan harinya, kulihat bapakku datang ke pabrik untuk mencariku. Aku berteriak minta tolong sambil menggapai-gapai lenganku ke arah bapak. Tapi bapak sama sekali tidak mendengarku. Bapak panik, lalu menangis di depan gedung tempatku bekerja.
Surya ternyata masih hidup. Ia berusaha membantu bapak untuk mencariku. Hingga bertahun-tahun kemudian, aku tetap menjadi penghuni gedung pabrik ini bersama puluhan wanita lainnya yang menjadi tumbal. Setiap tahun, jumlah kami selalu bertambah. Aku sering melihat Mona menyamar menjadi karyawan baru dan memilih tumbal yang tepat. Kami menangis siang dan malam, tapi tidak ada satupun yang mendengar tangisan kami. Mona, kau benar-benar iblis. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Nantikan cerita selanjutnya ya.